Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry. Sobat Maestro dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat kasih dan rahmat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur buat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami pengertian pemahaman yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menginsafkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin, amin. Sobat Maestro dimanapun berada, tema yang saya bagikan adalah tetapkan pilihan dengan tepat. Tetapkan pilihan dengan tepat. Ketika kita bangun pagi, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Kita langsung duduk, lalu kita langsung bersyukur kepada Tuhan, kita langsung berdoa, baca firman, menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, atau kita langsung buka handphone kita. Setelah itu kita lihat media sosial, lalu kita lihat lagi berita-berita yang sedang marak, yang sedang viral hari-hari ini. Itu pilihan. Atau kita langsung kerjakan aktivitas kita langsung masak dan segala rupa. Sobat Maestro, itu adalah pilihan. Karena itu tema yang saya bagikan kembali adalah tetapkan pilihan dengan tepat. Mari kita belajar dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 18. Kalau Sobat Maestro sudah siap, saya bacakan bagi kita semua. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Sobat Maestro dimanapun berada, Yosua menegaskan kepada bangsa Israel. Dia berkata bahwa pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kita harus memilih kepada siapa hari-hari ini kita beribadah. Sobat Maestro, persyaratan atau hal yang sangat disoroti ketika kita beribadah itu adalah tulus, ikhlas, dan setia. Jadi kalau kita beribadah, Sobat Maestro, yang diperhitungkan Tuhan bukan berapa banyak uang yang kita berikan, bukan berapa lama kita dalam sebuah gereja, bukan berapa kali kita ke gereja, bukan berapa banyak persekutuan yang kita datangi, bukan hal itu. Tetapi yang Tuhan soroti dalam kita beribadah adalah tulus, ikhlas, dan setia. Makanya tetapkan pilihan dengan tepat hari-hari ini, Sobat Maestro. Kalau kita mengacu kepada Yosua pasal 24 ini, dia berkata bahwa singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ilah apa yang dalam hidup kita hari-hari ini? Apa yang menjadi utama dalam hidup kita hari-hari ini? Apakah bukan lagi Tuhan? Atau apa, Sobat Maestro semuanya? Itu tentu kita sendiri tahu. Makanya Sobat Maestro, poin pertama yang saya bagikan melalui Yosua pasal 24 ini, poin pertama adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti begini ya, kalau saya tidak baca Alkitab, maka saya nanti tidak masuk surga, maka saya tidak diberkati. Bukan. Takut akan Tuhan itu terlihat dari sikap hati kita, terlihat dari perbuatan kita, terlihat dari perkataan kita, tingkah laku kita. Mencerminkan kalau kita adalah
umat yang takut akan Tuhan, Sobat Maestro. Kita harus hidup takut akan Tuhan hari-hari ini. Harus hidup takut akan Tuhan. Jangan takut akan Tuhan supaya begini, kalau saya tidak beribadah, kalau saya tidak takut akan Tuhan, kalau saya tidak berdoa, maka saya tidak akan masuk surga. Bukan begitu. Itu sebab dan akibat. Tapi takut akan Tuhan itu sudah menjadi hal yang natural dalam hidup kita. Kita menjauhi segala kejahatan. Kita tidak menjadi pribadi yang munafik. Kita menjadi pribadi yang selalu jujur di hadapan Tuhan. Tercermin dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, Sobat Maestro. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua adalah poin kedua itu beribadah hanya kepada Tuhan. Yosua berkata, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Artinya, beribadah hanya kepada Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jangan beribadah hanya supaya kita diberkati. Jangan kita beribadah hanya supaya kita sakit sembuh. Kita beribadah, bukan. Beribadah hanya kepada Tuhan itu dalam situasi apapun. Apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, itu jadikan menjadi sebuah ibadah hanya kepada Tuhan. Menjadikan sebuah ibadah kepada Tuhan. Makanya kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan tulus. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas. Kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Poin pertama, takut akan Tuhan. Poin kedua, beribadah hanya kepada Tuhan. Poin ketiga, berjalan bersama Tuhan. Sudah terbukti, Sobat Maestro, bahwa betapa hebatnya pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Di kehidupan nenek moyang bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan pernah meninggalkan saya dan saudara dalam kehidupan ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi apapun dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Persoalannya kan kadang kita tidak menyadari kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Percayalah, penyertaan Tuhan itu jauh lebih dibandingkan dengan apapun yang ada sekarang. Apapun yang ada sekarang. Makanya, Sobat Maestro, tetapkan pilihan dengan tepat. Takut akan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi remind bagi saya dan Sobat Maestro, supaya kita tetap menetapkan pilihan yang tepat, yaitu takut akan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kami harus menetapkan pilihan yang tepat. Dan saat ini kami pilih adalah takut akan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus bantu setiap kami, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari tercermin kalau kami adalah umat percaya yang takut akan Tuhan. Tercermin kalau kami itu beribadah hanya kepada Tuhan. Dan tercermin juga kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.